Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarkosi, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahun 2025, asal LPTK Universitas Negeri Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 24001095251544165, Prodi Pendidikan Pancasila. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi pembelajaran Gagasan Pendiri Bangsa tentang Dasar Negara di SMK Negeri 1 Cidaun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Gimana, sehat? Sehat. Menyenangkan? Menyenangkan. Gembira? Terima kasih. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdoa agar diberikan kelancaran dan keberkahan ilmunya. Baik, siapa yang mau memimpin doa, Bapak minta tolong satu orang untuk memimpinnya. Siap, gerak. Sebelum mengawali pelajaran, kita berdoa dalam hati, berdoa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini yang tidak hadir di kelas ini, ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, hari ini hadir semua. Bapak ucapkan terima kasih. Dan untuk selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya, agar kita lebih mencintai terhadap negara kita, lebih bernasionalisme terhadap kebangsaan kita. Baik, dimohon anak-anakku berdiri. Tanah tumpah darahku. Baik, selanjutnya Bapak ingin mereview atau mengulang sedikit ya tentang pengetahuan apa yang anak-anakku miliki ya. Ini di awal pembelajaran baru, mudah-mudahan apa yang telah ada di pikiran kalian yang tadi tentang Bapak akan menayangkan orang-orang yang masuk dalam pendiri bangsa kita. Mohon dilihat gambarnya, dan Bapak ingin menanyakan siapa di antara kalian ya yang mengenali gambar atau foto yang ada di papan tulis tersebut. Baik, siapa? Baik, yang saya ketahui yaitu I.S. Soekarno, dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Baik. Ada lagi? Betul ya? Bapak Insinyur Soekarno itu adalah Bapak Proklamator bangsa Indonesia. Ya. Ada lagi? Oke. Tokoh yang disebutkan oleh Anggi. Dari tokoh tersebut, bagaimana para pendiri bangsa kita berjuang untuk menemukan dasar negara yang bisa menyatukan kita semua. Insinyur Soekarno, dan yang keempat adalah Muhammad Hatta. Betul ya? Lanjut, Bapak ingin di antara kalian apa peran mereka dalam sejarah bangsa kita?
Bapak Insinyur Soekarno itu adalah bapak proklamator bangsa Indonesia. Ya. Ada lagi? Dari tokoh, contoh tadi tokoh yang disebutkan oleh Anggi. Dari tokoh tersebut, bagaimana para pendiri bangsa kita berjuang untuk menemukan dasar negara yang bisa menyatukan kita semua. Ayo, ada yang bisa? Bagaimana nih para tokoh tersebut berjuang untuk mempersatukan negara kita? Apa gagasan mereka masih relevankah sampai saat ini? Masih. Ya, karena gagasan mereka adalah menghasilkan Pancasila, ya, sehingga dijadikan sampai sekarang menjadi dasar negara kita. Oke, terima kasih. Saya akan menjelaskan di dalam pembelajaran ini, yaitu ya Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Topik ini akan membawa kita menyelami pemikiran luhur ya para pendiri bangsa Indonesia yang telah mewariskan Pancasila sebagai fondasi kokoh negara. Mari kita pahami betapa berharganya warisan ini untuk masa depan kita, ya, untuk masa depan yang gemilang. Mempunyai tujuan pembelajaran yaitu peserta didik mampu menganalisis gagasan-gagasan pendiri bangsa tentang dasar negara, yaitu diantaranya bagaimana gagasan Bapak Muhammad Yamin, bagaimana gagasan Mr. Supomo, bagaimana gagasan Insinyur Soekarno, ya. Lanjut, yang kedua, tujuan pembelajaran kedua yaitu peserta didik mampu menyajikan ringkasan gagasan para tokoh secara lisan tulisan dengan jelas, ya. Nanti anak-anakku sekalian semua bisa memahami setelah nanti bisa menyimpulkan, ya, setelah mempelajari gagasan-gagasan yang dikemukakan para tokoh tersebut. Bapak yakin, ya, sebagai pemahaman awal, Bapak yakin, jangankan kalian udah di tingkat SLTA, ya, di sini SMK, Bapak yakin semua pasti bisa. Jangankan kalian anak SD pun insya Allah bisa. Tapi Bapak ingin meyakinkan, apakah kalian juga masih ingat terhadap dasar negara kita, yaitu Pancasila. Sebutkan kelima butir Pancasila. Silakan Nopi. Pancasila 1. Kedaulatan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Tercipta individu komitmen kebijaksanaan dalam pengelolaan sosial. 5. Adalah tujuan dari rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, 5 butir Pancasila terdiri dari mulai ketuhanan tadi, ketuhanan yang Maha Esa, dan Bapak ingin tahu apa makna daripada butir yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ayo. Baik, kenapa? Bahwa Tuhan akan memiliki agama lalu seperti agama ibadah. Oke, barangkali yang menambahkan? Pancasila dari mulai awal sampai sekarang, ya, masih kita abadi dijadikan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Setiap silanya memiliki makna mendalam yang menjadi pedoman hidup, ya.
Di antaranya satu sila yang pertama yaitu ketuhanan Maha Esa sebagai pondasi spiritual. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu bermakna mengutamakan martabat manusia. Ya. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu menyatukan keberagaman bangsa Indonesia, ya, dari Sabang sampai Merauke. Karena kita udah jelas, ya, kita berbagai macam suku. Itulah buktinya keragaman bangsa di Indonesia. Tapi kita tetap ke Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya, yang bermakna berdemokrasi berdasarkan musyawarah. Bapak akan coba lanjut. Kita akan coba tayangkan gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara, ya. Silakan simak video ini, ya. Pada nanti, ya, saat diskusi nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab. Gagasan-gagasan para pendiri bangsa tentang dasar negara. Sidang pertama BPUPK yang berlangsung sejak tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945 merupakan forum bagi para pendiri bangsa untuk mendiskusikan apa yang menjadi dasar bagi Indonesia. Baik, setelah kalian menyimak video tadi, ya, tadi ada gagasan-gagasan yang telah disampaikan oleh Muhammad Yamin, terus Mr. Supomo. Kesimpulan apa yang kalian dapatkan dari penayangan video tadi? Silakan, ada yang bisa menyimpulkan? Oke, silakan Yuyun. Bahasanya hampir mirip dengan bahasa Indonesia. Gagasannya hampir mirip dengan dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Ya, jadi semua gagasan daripada para tokoh tersebut adalah melahirkan Pancasila. Tapi di antaranya dari gagasan tersebut ada juga perbedaan-perbedaan sebelum lahirnya Pancasila tanggal 1 Juni. Di era modern, di tengah dinamika global, Pancasila tetap relevan. Ya. Tetap relevan, ya, sebagai panduan bangsa Indonesia. Pancasila mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui semangat keadilan. Selanjutnya, Bapak ingin mengajak kalian, ya, berdiskusi tentang karena udah dibagi, ya, udah dibagi kelompok. Bapak akan membagikan sebuah artikel. Mohon disimak dan nanti tolong dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam LKPD yang Bapak sediakan. Tolong kalian baca, simak betul-betul, ya. Itu tolong cari di dalam artikel tersebut. Di situ ada perbedaan pendapat daripada
gagasan para pendiri bangsa tersebut, ya, baik dari Pak Muhammad Yamin, Pak Sukomo, Bapak Soekarno dan Bapak Muhammad, ya. Dan nanti di akhir Bapak minta kalian bisa menyimpulkan, bisa mempresentasikan, ya, apa yang telah kalian baca, baik dari tadi penyimakan video maupun artikel yang dibaca. Baik, kenapa? Satu orang tapi membahas, tadi Bapak bagi, ya, siapa yang bagian untuk apa namanya nanti untuk presentasinya, ya, kelompok 1 kebagian Muhammad Yamin, kelompok 2 kebagian Sukomo, kelompok 3 Insinyur Soekarno, dan kelompok 4 adalah Muhammad Hatta. Silakan. Tolong jawab. Di situ ada pertanyaan, perbedaan dan pendapat di antara masing-masing gagasan para pendiri bangsa. Nanti kalian presentasikan hasil daripada diskusi kalian, apa gagasan ya, silakan kalian diskusikan. Ini ke bagian kalau apa? Insinyur Soekarno, ya. Udah, itu sebagai Bapak proklamator kita, ya. Tolong nanti kalian hasil diskusi kalian nanti kalian presentasikan di depan. Ya. Selesai? Selesai? Diskusinya udah? Belum? Bentar lagi. Gimana kelompok 2? Sudah selesai? Sedikit lagi. Kelompok 3? Sudah selesai? Belum. Ada yang sudah selesai? Kelompok 4 barangkali sudah selesai? Belum. Bapak kasih waktu 2 menit lagi, ya, untuk segera menyelesaikan diskusi tersebut. Ya, kita selesai diskusi, ya. Diurut atau mau diacak untuk presentasi? Bapak urut aja ya. Dari kelompok 1 dulu, silakan ke kelompok 1 untuk bersedia ke depan mempresentasikan apa-apa aja yang digagas oleh Bapak Dr. Muhammad Yamin. Silakan anak-anakku ke depan semuanya. Silakan kalian, ya, kesimpulan daripada gagasan Dr. Muhammad Yamin. Ya, apa yang digagas yang oleh Dr. Muhammad Yamin tentang rumusan dasar negara Republik. Oke, maka silakan yang mau menjelaskan salah satu daripada teman kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan tentang dasar-dasar negara yang telah kami rangkum, yaitu tokoh yang bernama Muhammad Yamin. Saya Jessica Sari akan memaparkan gagasan Muhammad Yamin telah menyampaikan dasar negara merdeka. Telah menyampaikan 5 usulan dasar negara merdeka. Yang pertama, tri kebangsaan, yang kedua, tri kemanusiaan, ketiga, kerakyatan, dan yang kelima,
berbeda dengan yang dipidatokan. Dalam naskah tertulisnya, 5 dasar bagi negara merdeka. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, itulah gagasan dari dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin. Tentu saja kita tidak hanya meneliti tokoh yang pertama Muhammad Yamin saja, tapi kita meneliti banyak tokoh. Dan di sini kita akan menyampaikan persamaan dan perbedaan dari setiap tokoh. Persamaan dari setiap tokoh yaitu setiap tokoh menekankan ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Nah, untuk perbedaannya, dalam setiap tokoh tersebut tentu saja ada perbedaan. Kita ambil contoh seperti Muhammad Yamin. Muhammad Yamin lebih menekankan tentang tatanan hukum dan sejarah Indonesia. Supomo yaitu tentang negara liberal dan tolak demokrasi liberal. Dan Sukarno lebih menekankan tentang gotong royong dan lahirnya Pancasila. Jadi itulah perbedaan dan persamaan dari gagasan dasar negara yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tersebut. Baik, sebelum kami menutup penjelasan dan pemaparan kami, mungkin ada sesi tanya jawab dan kami membuka tanya jawab bagi siapa saja yang mau menanyakan lebih rinci tentang pembahasan yang kami paparkan. Untuk yang ingin bertanya, silakan acungkan tangannya. Baik, dari kelompok 4, silakan. Sama seperti Muhammad Hatta. Baik, pertanyaannya yaitu apakah gagasan Karena Muhammad Yamin mencetuskan 5 dasar negara dan sedangkan Muhammad Hatta itu memberikan kontribusi signifikan dalam perumusan Pancasila. Sudah cukup. Terima kasih. Baik, itulah jawaban dari pertanyaan yang telah kelompok 4 sampaikan, yang menanyakan tentang apakah ada persamaan tentang Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Seperti yang sudah disampaikan oleh rekan saya, jadi jawabannya tidak. Jadi kedua tokoh tersebut berbeda. Nah, baik, mungkin cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah presentasi yang dipaparkan oleh kelompok 1. Terima kasih yang telah menjelaskan ya tentang tadi gagasan yang digagas oleh Bapak Dr. Muhammad Yamin. Selanjutnya kami mohon kesediaannya untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja kami dari kelompok 2 ingin memaparkan tentang bagian dari gagasan tentang kita Supomo. Langsung saja gagasan tentang dasar dari kita Supomo yang akan dibacakan oleh teman saya. Ditekankan pada konsep negara integrasi, di mana negara dipandang sebagai satu kesatuan organik yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bukan kumpulan individu. Mungkin itu
merumuskan sila-sila tersebut, cara penyampaian usulannya, dan cara pandang terhadap dasar negara. Persamaannya juga jelas, semua tokoh mengusulkan 5 dasar negara. Nilai kerakyatan, semua usulan dasar negara mengandung nilai kerakyatan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Perbedaannya, Muhammadiyah memaknai dasar negara sebagai panduan aturan dalam perilaku baik dan mengusulkan 5 dasar negara secara tertulis dan lisan. Supomo memandang dasar negara sebagai rakyat untuk Indonesia merdeka dan menekankan negara integralistik. Soekarno memandang dasar negara sebagai jiwa seluruh rakyat Indonesia dan falsafah hidup bangsa dengan 5 sila yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Dan Muhammad Hatta, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam beberapa sumber, Hatta dikenal sebagai tokoh yang mendukung Pancasila sebagai dasar negara dan menekankan pentingnya demokrasi dan kesejahteraan sosial. Oke, mungkin itu saja dari kami. Dan sebelum itu, apakah ada yang mau bertanya? Pada tanggal berapa Mr. Supomo apa Nop? Menyampaikan gagasan tersebut. Sebentar ya. Gagasan tersebut oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Ditutup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ucapkan terima kasih ya. Kalian udah maju ke depan mempresentasikan. Bapak ingin sekarang merefleksikan ya, tokoh mana yang menurut kalian paling relevan ya pada kondisi Indonesia pada saat ini. Silakan Novita. Menurut pendapat Nopi, dari gagasan Muhammad Yamin, ada 5 dasar negara yang sama seperti yang dijelaskan. Menurut Nopitasari, tokoh yang relevan dengan kondisi saat ini itu adalah tokoh Dr. Muhammad Yamin. Kenapa? Karena relevansinya relevan dengan Pancasila. Begitu? Baik. Nilai apa yang kamu akan terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Berikan contohnya. Baik, Anggi. Menurut Anggi, nilai yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang paling relevan di saat ini yaitu nilai sila yang pertama, yang mana dalam kehidupan sehari-hari beribadah setiap waktu kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai Sila pertama yaitu di bidang keagamaan. Ya, itu kita selalu melaksanakan peribadatan. Dan menurut Bapak, sila-sila yang lain pun ya yang tercakup di dalam Pancasila itu mempunyai relevansi dengan kondisi pada saat ini. Sampai saat ini masih Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dari semua kegiatan pada hari ini ya, kita akan rangkum menjadi sebuah pernyataan ya, bahwa para pendiri bangsa Indonesia ya
yang melalui gagasannya tadi udah disampaikan sama 4 orang gagasan, dan pada akhirnya Indonesia mempunyai dasar negara yaitu Pancasila sebagai pandangan hidup negara atau rakyat Indonesia. Untuk materi selanjutnya ya yang akan kita bahas nanti minggu depan, BPUPKI ya. Itu aja mungkin materi untuk hari ini. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan khususnya untuk Bapak pribadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.